Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Ato. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati terus untuk kita sama-sama terus bisa hidup bermanfaat bagi sekeliling kita dan tentunya bagi kepentingan Tuhan. Teristimewa bagi saudara-saudara seiman, orang-orang percaya dimanapun Anda berada. Tapi juga khusus video ini saya rindu mendatangkan kebaikan bagi semua saudara saya di Indonesia, di tanah air yang kita cintai. Kita terus doakan dan kita terus sama-sama bergerak memberi kontribusi terbaik, ide-ide terbaik, pemikiran-pemikiran terbaik, dan juga tentunya tindakan-tindakan nyata terbaik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pun bersyukur bahwa saat saya menyampaikan video ini, saudara-saudara, saya juga diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan kesegaran yang baik, rohani maupun jasmani, untuk terus bisa berbagi berkat secara baik kepada saudara-saudara sekalian. Memang beberapa waktu yang lalu akumulasi kegiatan khotbah saya sempat drop karena sebelum saya khotbah di Papua, di Kupang pun sudah ada sejumlah jadwal dan mungkin saya terlalu forsir sehingga akhirnya akumulasi dari seluruh kegiatan itu kecapean. Saya ingat terakhir itu hari Minggu, 2 minggu yang lalu, 2 hari Minggu yang lalu, selesai saya khotbah, lalu pagi-pagi saya sudah berangkat ke Papua, sampai di Papua istirahat sebentar, lalu lanjut kegiatan yang sangat padat dalam KKR, seminar, jumpa dengan hamba-hamba Tuhan, dan jumpa juga dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Papua waktu itu, dan segala peluang kami pakai untuk memberitakan Injil, di mana saya ketemu dengan saudara-saudara saya orang NTT yang sudah lama berkarya di tanah Papua, dan di situ sudah disiapkan mimbar, maka saya pimpin pujian sendiri, saya khotbah sendiri, saya doakan semua sahabat, saudara, orang tua, kakak adik yang satu suku dengan saya yang berkarya di tanah Papua. Dan kami bersyukur mendengar kabar bahwa saudara-saudara kami terus berusaha berdampak bagi negeri di mana Tuhan izinkan mereka merantau. Dan itulah Indonesia. Indonesia itu silakan, orang Jawa mau berkarya di Papua, orang Papua mau berkarya di Jawa, orang NTT mau berkarya di Sumatera, Sumatera berkarya di NTT, Sulawesi berkarya di Kalimantan, Kalimantan berkarya di Sumatera, NTT juga banyak di Kalimantan, Bali berkarya di NTT, NTT berkarya di Bali, Papua berkarya di NTT, Maluku berkarya di Jakarta, ya kan? Lalu dan lain sebagainya. Itulah Indonesia. Nah, saudara, kenapa saya memulai dengan pendahuluan yang menarik ini, di mana sungguh indah sebenarnya hidup dalam kemajemukan di negara yang kita cintai ini. Sesuai dengan judul dari video ini, bahwa per hari ini ya, 11 Februari 2022 itu saya lihat di media tuh ternyata ada pemberitaan yang sangat viral, sangat heboh seputaran peristiwa di India, di mana ada kelompok tertentu yang melakukan pelarangan memakai hijab atau jilbab, dan kelihatannya yang menjadi kelompok yang ditekan adalah saudara-saudara yang beragama Islam. Ada kelompok Hindu tertentu, ya. Saya ikuti pemberitaan itu, kelihatannya tidak semua Hindu. Ada orang Hindu tertentu, entah dilatar belakangi oleh masalah politika, apakah ujung-ujung
pelarangan memakai hijab atau jilbab, dan akhirnya kelihatannya mulai rame sekali. Saya ikuti misalnya contoh di YouTube atau di TikTok, itu geser sedikit, nonton itu. Dan sudah banyak orang di berbagai tempat, khususnya saudara-saudara kita yang setanah air itu sudah memberikan respon, komentar. Saya lihat di salah satu video yang paling viral itu seorang perempuan berhijab warna hitam, dia pakai pakaian serba hitam-hitam. Lalu dia turun mungkin di kampusnya, dan banyak laki-laki meneriaki, menyoraki dia, tetapi dia tetap, ya, seperti kebiasaan orang Islam melakukan takbir, dia hanya berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bagi saya itu pelajaran luar biasa, di mana orang mempertahankan imannya, orang berani memberi warna yang jelas ketika mengalami tekanan atau apapun. Mereka, contohnya itu perempuan yang lagi viral di media sekarang, di tengah-tengah keadaan itu dia tetap meneriakan Allahu Akbar karena dia seorang muslim. Dan saya ketika melihat itu saya simpati dalam artian, wow, luar biasa, ini seorang gadis dikelilingi oleh laki-laki yang banyak. Itu saudara sudah nonton mungkin ya, atau mungkin kawan-kawan Islam juga pasti sudah nonton itu, dan mungkin beberapa di antara kawan-kawan Islam Indonesia sudah mengomentari. Nah, saya bukan Islam, saya juga bukan Hindu, saya juga bukan orang India, kan begitu. Saya dan saudara orang Indonesia. Tapi ketika melihat itu, saudara, saya tidak tahu apa yang timbul di hati saudara-saudara sekalian. Tapi yang timbul di hati dan pikiran saya adalah, saya langsung ingat Indonesia. Saya ingat bangsa kita, gitu loh. Apalagi saya sebagai orang Kristen ya. Saya sering membuat tanggapan-tanggapan ketika ada gereja ditutup, ada pelarangan ibadah bersama beberapa Kristuber atau YouTuber Kristen. Dan juga saya tentu tidak setuju juga kalau ada agama lain, seperti di beberapa titik di tempat orang melarang masjid atau melarang pembangunan masjid. Ya kita fair gitu loh. Kita tidak hanya bela agama saya gitu. Apalagi kita prinsip di Indonesia kan jelas, ya, iman kita masing-masing. Tetapi karena hidup di Indonesia, kita punya aturan di Indonesia. Nah, saya sorot di dalam konteks Kristen misalnya. Saya lihat karena Kristen minoritas di Indonesia, maka saya lihat, wow, seringkali juga Kristen mendapatkan tantangan-tantangan lah. Tempat ibadah ditutup, pelarangan ibadah, sampai ada yang ibadah di jalan-jalan. Sudah ibadah di jalan pun masih ada yang ganggu pakai toa, pakai musik, pakai sound system, yang mengganggu ibadahnya orang Kristen, seperti yang pernah saya tanggapi. Dan melihat apa yang terjadi di India ini, saya berpikir memang kalau mayoritas, maka potensi itu terjadi, ya. Dan tentu sebagai orang Indonesia, saya mau menyarankan kepada kita semua nih. Ini pandangan saya sebagai anak bangsa. Karena saya lihat kan banyak orang juga yang meresponi. Saya juga sebagai anak bangsa yang melihat itu langsung memikirkan bangsa saya. Dan mengingat serentetan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, di mana ada pelarangan pembangunan rumah ibadah, entah agama apa itu. Kadang Kristen, kadang juga agama lain mungkin. Saya pikir ya kita tidak boleh. Kalau Anda punya daerah mayoritas Islam, ya orang Islam, lindungilah yang minoritas. Ya kita jangan seperti yang di India sekarang, yang sampai menghina atau mengucilkan atau menekan, membuat tekanan ya begitu rupa kepada kelompok yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau Anda Kristen, di daerah Anda mayoritas Kristen, janganlah menekan orang-orang agama lain. Kalau di daerah kita di Indonesia Hindu yang lebih banyak,
jangan menekan. Buddha yang lebih banyak, jangan menekan yang lebih sedikit. Itu yang ada di pikiran saya. Ya, jadi mari kita di Indonesia, kita memikirkan hal itu. Saya tidak tahu pikiran saudara-saudara ketika nonton itu. Yang ada di pikiran saya itu, makanya saya pikir saya harus menyuarakannya. Apa yang saya rasa. Dan satu hal saudara. Persis sebelum saya melakukan video ini, saya baru menyelesaikan doa kami. Dan saya sedang berdoa untuk peristiwa itu. Dan saya ingat Indonesia, peristiwa India itu. Jadi secara jujur, melalui video ini, saya punya harapan yang besar. Sekali lagi, kalau Anda rasa di negeri Anda punya agama lebih mayoritas, tak usah tekan yang lebih sedikit. Jangan. Apalagi konteks orang Kristen. Wow. Orang Kristen itu lebih tidak boleh lagi. Kalau agama lain saya tidak tahu. Saya tidak mendalami agama lain. Tapi semua agama lain, tapi yang tinggal di Indonesia, pasti tahu aturan dan hukum di Indonesia yang harus toleransi dan lain sebagainya. Jadi, mari kita hargai orang yang agama lain, orang Kristen khususnya, doakan, sambut mereka dengan baik. Justru agama lain kalau melihat kesaksian hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain, saya pikir itu justru akan menjadi kesaksian dan bahkan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menarik orang datang kepada Kristus. Jadi jangan berlaku kasar. Jangan berlaku kita tuan tanah, kita anak daerah, ini daerah saya lalu kita tekan. Ingat, saudara ingat ini. Hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Ya, saya baca satu ayat saja buat kita di dalam Matius ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, saya contoh Kristen aja. Kalau kita mayoritas, kita menekan orang agama lain di daerah kita. Ya, saudara percaya, nanti kita akan menuai orang kita akan ditekan di daerah lain. Ya, begitu pula dengan kawan-kawan Islam. Tak usah Anda membuat semacam tekanan, ancaman. Begitu juga orang Hindu. Ini sebagai saudara, sebangsa setanah air. Saya mau menyampaikan ini supaya peristiwa India yang lagi viral ini, kita tarik ke diri kita, kita doakan. Tapi kita tarik ke diri kita, kita berharap di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Tentu saudara yang betul-betul cinta Indonesia, saudara punya pemahaman sama dengan saya. Saudara punya kerinduan yang sama dengan saya. Oleh karena itu, saya Pendeta Mel Atok melalui video ini mengharapkan kita tetap jadi berkat. Dan orang Kristen, saya selalu ingatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hidup jadi berkat bagi negeri di mana kita tinggal ya. Dikatakan dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius 2 ayat 1. Ini doa untuk jemaat. Saya yakin Anda melakukan ini. Khususnya jemaat di mana-mana yang biasa mendengarkan saya khotbah. Saya kerap kali mengingatkan doakan semua orang. Doakan semua orang. Dan itu memang ada ayatnya. Contoh 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur
untuk semua orang. Ingat, untuk semua orang. Ini bukan semua orang Kristen, semua manusia. Jadi tolong camkan itu. Lalu di Galatia ya, memang prioritas kita orang percaya, tetapi juga kepada orang lain. Galatia 6 mulai ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi buat baik itu menuai, buat jahat juga menuai. Dan ingat hukum tabur tuai, apa yang kita panen lebih banyak dari yang kita tanam. Kalau kita tanam kejahatan, kita akan panen malapetaka. Kalau kita tanam kebaikan, kita akan panen banyak-banyak berkat. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi buat baik kepada semua orang, tapi latihannya orang Kristen kepada kawan-kawan seiman. Dengan demikian kita akan jadi berkat yang maksimal bagi sekeliling kita. Saya Pendeta Mel Atok, ini respon saya, isi hati saya ketika saya lihat peristiwa di India. Saya mau seberangkan itu kepada bangsa kita di Indonesia. Salam toleransi buat Indonesia tercinta. Hargai satu dengan yang lain. Cintai agamamu masing-masing, tapi juga hargai agama orang lain. Saya Pendeta Mel Atok, dengan dasar firman-firman Tuhan tadi, saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau berkenan silakan share video ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom.